Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 4C PGSD yang beranggotakan yang pertama, Andresia Duma Juliandari, Erlinda Veronica, Vita Nurfitriana, Hera Aprilia Sabrina, Lisna Islamiati, Rifda Salma, dan Fiona Violita. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penjernihan air menggunakan air sumur. Selamat menyaksikan. Filtrasi air. Filtrasi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memisahkan zat solid dan liquid dengan cara menggunakan media berpori yang bisa menyaring butiran halus. Bukan hanya itu saja, proses filtrasi air juga bisa mereduksi jumlah bakteri, menghilangkan zat warna, bau dan rasa tergantung dari media filter yang digunakan. Standar air bersih yang layak untuk dikonsumsi khususnya untuk Food and Beverage Department secara garis besar adalah suhu normal, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, pH berkaisar antara 6,5 sampai 9,0 dan tidak melebihi ambang batas kesadahan air atau water hardness. Teknik penjernihan air. Ada berbagai macam cara sederhana yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan air bersih, dan cara yang paling mudah dan paling umum digunakan adalah dengan membuat saringan air, dan bagi kita mungkin yang paling tepat adalah membuat penjernihan air atau saringan air sederhana. Perlu diperhatikan bahwa air bersih yang dihasilkan dari proses penyaringan air secara sederhana tersebut tidak dapat menghilangkan sepenuhnya garam yang terlarut di dalam air. Gunakan destilasi sederhana untuk menghasilkan air yang tidak. Saringan pasir lambat atau SPL alias Slow Sand Filter atau SSF sudah lama dikenal di Eropa sejak awal tahun 1800-an untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Saringan pasir lambat dapat digunakan untuk menyaring air keruh ataupun air kotor. Saringan pasir lambat sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pada komunitas skala kecil atau skala rumah tangga. Hal ini tidak lain karena debit air bersih yang dihasilkan oleh SPL relatif kecil. Kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada batu kerikil, arang kayu, batu koral, pasir, wadah, sendok, sumpit, cutter, kapas, dan tisu. Setelah itu, kita masuk pada tahap pembuatan. Setelah alat bahan siap, kita ambil cutter dan wadah terlebih dahulu, kemudian kita potong melingkar dan sesuai bagian yang kita mau. Nah, setelah selesai, kita akan mendapat dua bagian dari wadah tersebut. Lalu setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu bagian dalam dari wadah. Selanjutnya kita masukkan bahan yang pertama ke dalam wadah, yakni batu koral secara perlahan-lahan. Nah, sudah terisi ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tisu di atas batu koral sebagai penyaring sisa-sisa kotoran halus yang akan larut mengalir pada air.
Pastikan kapas mengelilingi wadah dengan baik, sehingga kotoran-kotoran yang di dalam air tidak bocor ikut turun ke bawah. Nah, boleh juga kita menambahkan beberapa helai kapas, sehingga air dapat tersaring lebih baik lagi. Setelah itu, kita masukkan arang secara perlahan-lahan ya, agar air itu terserap baunya dalam arang. Nah, sehingga air yang akan dihasilkan tidak berbau lagi. Nah, sekarang kita punya urutannya batu koral, kapas, dan arang. Selanjutnya, kita masukkan kembali batu koral. Nah, batu koral ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang agak besar di dalam air. Sudah terisi ya. Kemudian, kita tambahkan batu-batu kerikil besar. Nah, ini juga fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang lebih besar lagi di dalam air dan membantu menambah kadar oksigen di dalam air. Jadi, dalam penyaringan bagus ditambahkan batu-batu kerikil sehingga air yang dihasilkan lebih baik. Setelah itu kita dapat menambahkan pasir. Nah, pasir ini dapat digunakan sebagai laju alirnya air. Selain itu, pasir juga membantu dalam menyaring kotoran di dalam air sehingga air lebih bersih. Nah, sekarang lapisan tadi tertutupi oleh pasir, itu tidak apa-apa ya. Dan kita dapat menambahkan kembali batu koral, arang, serta kerikil sebagai filtrasi bagian pertama. Karena air akan dituangkan pada bagian atas terlebih dahulu lalu mengalir ke bagian bawah. Setelah itu barulah air akan mengalir. Nah, seperti ini. Tambahkan sedikit-sedikit arangnya. Setelah itu, kita dapat menutup bagian paling atas menggunakan tisu atau kapas lagi sebelum kita tutup menggunakan bagian kerikil. Sehingga air yang akan terfiltrasi lebih sudah bersih tersaring dari kapas terlebih dahulu. Barulah akan terfiltrasi lagi, lebih bersih lagi semakin bawah dan akhirnya menghasilkan air yang jernih. Nah, sudah jadi deh. Yuk, kita coba. Nah, sebelum kita coba, kita lihat kembali hasil pekerjaan kita. Yang paling atas ada batu, koral yang besar-besar,
lalu ada kapas dan tisu, ada arang, lalu ada batu koral yang kecil-kecil, di dalamnya juga terdapat arang, terdapat batu koral lagi yang diselimuti oleh pasir. Nah, sekarang kita coba tuangkan ya. Oh iya, air yang dipakai adalah air sumur ya teman-teman. Airnya kelihatan cukup keruh. Nah, kita coba saring pakai alat filtrasi yang telah kita buat. Bagaimana ya hasilnya? Nah, hasilnya sudah hampir terlihat nih. Lihat beda jauh ya, yang sebelah kiri adalah hasil sebelum filtrasi dan yang sebelah kanan adalah hasil yang setelah filtrasi. Cukup jernih bukan? Tara! Selesai di pekerjaan kita. Teman-teman, bisa dilihat ya di video tadi yang sebelumnya air berwarna keruh, lalu setelah dituangkan ke dalam alat penyaring air sederhana tersebut, air yang keluar dari alat penyaring menjadi jernih. Nah teman-teman, sebenarnya ada berbagai cara untuk menyaring atau menjernihkan air. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara seperti video tadi, dari benda-benda seperti batu koral, kapas, tisu, arang, dan batu kerikil yang disusun dengan susunan dari yang paling bawah yaitu batu koral, kapas, tisu, arang, batu koral, batu kerikil, pasir, batu koral, arang, dan yang paling atas yaitu batu koral lagi. Nah, sekian tayangan mengenai penjernihan air. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suko Pratomo MPD selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup atas bimbingan dan dukungannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Sekian, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.